instan, pinginnya cepat. Sedangkan Paulo selalu mengajarkan untuk bersabar, tidur, udah dapat saham yang bagus, cara yang terbaik adalah tidur, menunggu. Nah, ini mungkin dengan adanya guest lecture dari Pak Lokengong ini, ada satu mindset yang bisa Pak Lo berikan kepada anak-anak muda ini. Siapa tahu suatu saat dari berapa 100 orang ini, ya, 5 atau 10 tahun lagi akan lahir Lokenghong baru. Ya, amin. Baik, saya serahkan waktu. Mungkin Pak John ada yang mau ditambahkan sebelum kita ke Pak Lokenghong. Dari saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Lokenghong sudah menyempatkan waktu untuk hadir, dan juga pada mahasiswa. Ini adalah kesempatan besar yang bagus sekali gitu ya, untuk kalian bisa mendengar langsung dari seorang legenda nih di pasar modal. Dan jika ada pertanyaan yang ibaratnya masih terpendam gitu ya, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Lokenghong saat Q&A. Dari saya cukup, Pak Lukas. Itu aja, tempat dan waktu dan tempat saya persilakan Pak Lokenghong. Terima kasih. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Lukas, Pak John, mahasiswa, mahasiswi Prastia Mulia yang saya hormati. Terima kasih. Tidak bosan-bosannya Pak Lukas, Pak John mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 33 tahun. Pak Lo boleh minta maaf sebelumnya. Untuk para mahasiswa bisa minta tolong open kamera, silakan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lo. Saya dilahirkan di Jakarta 63 tahun yang lalu dan sampai saat ini masih tinggal di Jakarta. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, tidak seperti mahasiswa-mahasiswi Prastia Mulia yang bisa berkuliah di tempat yang bagus di Prastia Mulia. Beda dengan saya, ketika saya tamat SMA, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah sehingga harus bekerja di bank, ya, di bank sebagai seorang pegawai tata usaha. Jadi mahasiswa-mahasiswi Prastia Mulia adalah orang yang beruntung, yang mampu kuliah di universitas yang baik, ya, dengan kampus sebesar 110.000 meter. Saya kuliah, setelah saya bekerja sebagai seorang pegawai tata usaha, saya hidup hemat, gaji kecil, hidup hemat dan sederhana. Saya bisa melanjutkan kuliah lagi pada malam hari di universitas swasta yang tidak punya kampus, ya, universitas swasta yang tidak punya kampus, karena saya kuliah di seberang RSCM, gedung SMA pada pagi dan siang dipakai untuk SMA, tapi malam hari dikontrak oleh universitas untuk saya berkuliah di sana. Ya. Beda dengan Prastia Mulia yang punya kampus sendiri dan luasnya sampai 110.000 meter, ya, di BSD. Ya. Saya coba share screen ya Pak. Baik Pak. Share screen. Pencet yang mana nih? Di bawah Pak, di bawah ada screen. Ya. Sini ya. 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 Oke, sudah bisa Pak. Ya, ini ada kampus dari Harvard, ya. Ada 1% dari alumni Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar. Dari kira-kira 30 juta dolar kali 14.000 itu 420 miliar. Jadi hanya 1% alumni Harvard itu yang punya uang 30 juta dolar, ya, kira-kira 420 miliar.
ini saya pernah berkunjung ke Harvard, saya dengan patung John Harvard, dia seorang pendeta, dialah yang mendirikan Universitas Harvard ini ya. Saya kuliah di Universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard ya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Saya lihat banyak orang tua yang selalu memimpikan anaknya kalau bisa kuliah di universitas yang terbaik, ya, di Amerika misalnya. Kalau orang tuanya kaya tidak apa-apa. Tapi banyak orang kaya orang tuanya yang pas-pasan kuliahin anaknya ke Amerika, setelah anaknya kuliah di Amerika, orang tuanya bangkrut. Dan itu saya sering lihat ya. Jadi sebetulnya kalau Tuhan berkati hidup kita, meskipun kita kuliah di universitas di Indonesia, kita pun bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ini ada wisdom ya yang dibuat saya bersama dengan Pak Lukas, dengan Pak Tom Dean ya. Menjadi kaya adalah idaman hampir semua manusia di dunia. Tetapi sangat disayangkan waktu kita sekolah dari SD sampai perguruan tinggi tidak ada mata pelajaran menjadi kaya. Ini ada bahasa Inggrisnya diterjemahkan oleh Pak Lukas nih. Becoming rich is the dream of almost all people in the world. But it is a shame when we study at school from elementary to university, there is no getting rich course. Ya, tidak ada mata pelajaran menjadi kaya. Itu di situ ada gambar matematika yang rumit ya. Kita belajar integral, diferensial, sinus kosinus, tangen kotangen, sekan kosekan. Ya. Setelah saya tamat SMA 43 tahun, tidak pernah satu kali pun saya pakai integral, diferensial yang saya pergunakan. Saya hanya pakai matematika sederhana, tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase. Ya. Ini juga wisdom, ya. Ada harta yang besar sekali di dunia ini adanya di pasar modal, ya, bukan di bawah laut. Sangat disayangkan kalau ada orang yang tidak tahu tentang pasar modal. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, itu pasar modal lah tempatnya. Ini ada dana masyarakat yang diperbankan kita per 31 Desember 2021. Ada 386 juta rekening, nominalnya 7.546 triliun. Ya. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun, saya pikir dana yang paling besar itu adanya di perbankan, ya, 7.546 triliun. Ternyata saya keliru. Ya, ini harga saham pada kemarin penutupan IHSG kita all time high ya 7.049 ya. Itu kapitalisasi pasar kita itu 8.870 triliun. Ternyata saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu lebih besar daripada dana masyarakat yang ada di perbankan kita ya. Ini ada 10 kapitalisasi besar ya, ada BCA kapitalisasi pasarnya 982 triliun, BRI 682 triliun, Telkom 429 triliun, BRI 355 triliun, Astra 234 triliun ya. Jadi kalau ngomong saham itu ngomongnya bukan juta, bukan miliar, ngomongnya triliun terus ya. Sekarang mungkin BCA itu nilai kapitalisasi pasarnya 1.000 triliun.
Kalau seseorang punya uang 10 triliun, itu kaya sekali kalau punya uang 10 triliun. Orang yang sangat kaya kalau dia punya uang 10 triliun. Tapi ketika dia masuk di pasar modal dengan uang 10 triliun, dia hanya bisa beli saham BCA 1%. Setelah itu uangnya habis dan nggak bisa beli yang lain. Uang 10 triliun itu terlalu kecil di Bursa Efek Indonesia. Kalau seseorang punya uang 10 triliun, dia beli saham hanya cukup beli saham BCA 1%. Setelah itu uangnya habis, nggak bisa beli saham yang lain. Ini ada perusahaan yang besar sekali, seperti terbesar di dunia ada Apple yang nilainya 2.826 triliun dolar. Kalau dikasih kali 14.000 berapa tuh? Ya, 2.826 triliun dolar. Kalau dikalikan 14.300 jadi berapa? Hitung sendiri. Microsoft juga demikian, Saudi Aramco, ya. Ada Google, ada Amazon, ada Tesla, ya itu nilainya bertriliun-triliun uangnya. Ini di Apple, ya. Ada satu orang yang pernah punya saham Apple 10%, ya. Namanya Ronald Wine, ya. Dia punya 10% saham. Kalau kita lihat nilainya kira-kira hampir 300 miliar dolar. Ya. Dia jadi orang paling kaya nih kalau dia nggak jual. Tapi sayang, dia orang yang tidak menghargai saham Apple. Dia menjual saham Apple itu 800 dolar. Ya. Bukan 800 juta dolar, bukan, hanya 800 dolar. Coba jualnya ke saya waktu itu 800 dolar. Mungkin saya pada saat ini jadi orang yang terkaya di dunia, ya. Ini ada pembungkus Indomie, ada huruf Arabnya, ya. Itu saya foto ketika saya ada di Abu Dhabi, ya. Perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ya. Ketika kita bangun pagi, biasanya kita ke toilet. Ketika kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Kemudian kita minum Aqua atau kita minum Cleo, ya. Aqua Cleo pun itu produk dari perusahaan publik. Setelah kita minum, mungkin kita mandi dengan sabun Lux, kita sikat gigi dengan Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu semua produk dari Unilever, ya. Hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever ini. Setelah kita mandi, kita sarapan dengan Indomie, dengan telur, ya. Indomie sebungkus itu murah, mungkin hanya 3.000, ya. Yang rasanya enak dan murah. Sementara kita makan Indomie, sarapan Indomie, mungkin kita lihat TV, kita mau lihat kejadian di seluruh dunia. Mungkin kita putar Indosiar, ya, Antv, SCTV, RCTI, ya, itu semua TV dari perusahaan publik, ya. Ada 4 MNC memiliki 4 perusahaan TV, ya. Ada RCTI, ada MNC TV, dan lain-lain. Yang bukan kebetulan, saya adalah pemegang saham di sana terbesar nomor 2 di sana. Kemudian setelah kita selesai sarapan, kita ke kampus, ya, atau ke kantor, kita naik mobil Avanza,
mobil sejuta umat yang kita beli dari Astra Internasional, itu juga Astra Internasional juga perusahaan publik. Kacanya dari mana? Kacanya yang buat bisa Asahi Mas, bisa Mulia Glass, ya. Bannya siapa yang buat? Bannya bisa dari Goodyear, dari Bridgestone, dari bisa dari Gajah Tunggal, ya. Yang adalah Gajah Tunggal adalah perusahaan terbesar di Asia Tenggara, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Yang saya terdaftar sebagai pemegang saham nomor 3 terbesar di pabrik ban Gajah Tunggal itu. Kemudian terus kita bisa lanjut sampai malam, ya, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Sampai malam kita beristirahat, kita tinggal di mana? Di Bumi Serpong Damai. Itu juga perusahaan publik milik Sinarmas, ya. Atau tinggal di mana? Tinggal di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik, milik perusahaan publik. Tinggal di mana? Di Sumarekon Serpong, itu juga perusahaan publik. Ya, jadi dari pagi hingga malam hari kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Mengapa saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia? Karena perusahaan publik itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Astra itu ada 214.000 karyawan yang bekerja di Astra Internasional. Ada 214.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Belum dia punya dealer, belum dia punya supplier, dan lain-lain. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Perusahaan publik juga adalah pembayar pajak yang terbesar. Ini pajak yang dibayarkan oleh Gudang Garam selama tahun 2019 dan 2020. Ya. Tahun 2019 Gudang Garam membayar pajak sekitar 70 triliun. Tahun 2020 Gudang Garam membayar pajak 80 triliun. Jadi 2 tahun ini Gudang Garam itu membayar pajak kepada negara 150 triliun. Luar biasa. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membayar gaji, ya, dan lain-lain, untuk membantu rakyat miskin. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Kalau dahulu di dalam zaman penjajahan Belanda, untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita harus sampai mengorbankan nyawa kita. Tapi sekarang penjajah Belanda sudah tidak ada, nggak perlu kita mengorbankan nyawa kita. Cukup bayar pajak dengan benar. Ya. Itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Ini Warren Buffett dapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Seringkali kita punya pikiran yang negatif kepada seorang investor saham, bahwa seorang investor saham itu adalah seorang penjudi. Tapi kita tidak pernah terfikir seorang investor saham bisa dapat penghargaan dari pemerintah. Ya, seperti Warren Buffett dapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil yang tertinggi di dunia untuk investor jangka panjang. Ya. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Ya. Bursa Efek Indonesia memberikan imbal hasil yang tertinggi di dunia ini untuk investor jangka panjang. Ya. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak mau taruh uang di bank karena bunganya kecil sekali. Ya. Sekarang bunga deposito berapa? 4% atau berapa? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah taruh deposito. Ya, meskipun saya kerja di bank sudah 17 tahun, saya taruh uang di bank hanya untuk keperluan sehari-hari saja saya, untuk bayar keperluan sehari-hari.
Uang besar saya tidak mau taruh uang di bank, saya belikan saham ya. Karena harga-harga pada naik, harga-harga barang pada naik ya. Tapi bunga bank kecil, contohnya minyak goreng 14.000 langsung jadi 25.000 ya, naik 10 langsung dalam sekejap udah naik berapa persen tuh ya. Sedangkan bunga setahun, bunga di bank harus terkumpul 10 tahun mungkin baru mengejar kenaikan dari minyak goreng ya. Jadi saya tidak mau ya taruh uang di bank karena uang saya semakin hari semakin kecil ya, tergerus oleh kenaikan harga barang. Saya juga tidak beli obligasi karena obligasi juga bunganya tidak besar. Saya juga tidak beli emas ya. Meskipun saya 2 minggu yang lalu baru berkunjung ke tambang emas ya, tapi saya tidak beli emas ya. Ini kata-kata Warren Buffett nih. When we took over Berkshire, it was selling at 15 a share, and gold was selling at 20. Yeah. Gold is now 1.600 and Berkshire is 120.000. Yeah. Tahun 2019 emas 1.250 dan Berkshire 300.000. Sekarang emas 2.000, tapi Berkshire mungkin 500.000 ya. Jadi beli saham Berkshire itu jauh lebih menguntungkan daripada beli emas ya. Saya juga tidak pegang dolar ya. Padahal dolar sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang terus menguat terhadap rupiah. Mengapa saya tidak memegang dolar? Karena saya takut ya. Karena orang yang pegang dolar itu cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi ya. Kalau bisa ya hal-hal yang buruk terjadi, kalau hal yang buruk terjadi tentu rupiah jadi melemah dan dolar menguat ya. Selalu dia mengharapkan yang buruk. Beda dengan seorang yang pegang saham. Dia selalu mengharapkan yang baik ya. Kalau hari yang buruk terjadi, ya sahamnya hancur. Contohnya 2 tahun yang lalu ketika pandemi, langsung harga saham hancur ya. Jadi seorang pemegang saham selalu mengharapkan yang baik yang terjadi supaya harga sahamnya pun bisa ikut naik ya. Kalau ada hal yang buruk, tentu harga sahamnya pun ikut jatuh. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita adalah orang yang punya kemampuan yang terbatas, uang yang terbatas, tentu hampir mustahil kita bisa membeli perusahaan besar seperti Astra Internasional, ya, seperti BCA dan lain-lain. Ya, hampir mustahil. Tapi dengan adanya Bursa Efek Indonesia, memungkinkan kita, orang yang duitnya terbatas, kemampuannya terbatas, bisa memiliki perusahaan yang besar dan hebat. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tetapi saham is the best choice ini masih belum dipercaya oleh 99 masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita masih ketika ada uang, uangnya taruh di bank atau dibelikan properti. Ya. Masih ada 99% masyarakat kita tidak percaya kalimat ini, saham is the best choice. Ada fatwa dari MUI membeli saham itu halal, ya. Tapi ada ketua MUI mengatakan Bitcoin itu haram. Ya. Ini ada 2 orang kaya nih. Ya. Ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, ya. Katanya dia tidak pakai jam tangan Rolex, dia tidak pakai berlian. Karena the goal is to be rich, not to look rich. Ya. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Ya. Orang zaman dulu tujuannya menjadi kaya.
Tapi orang zaman sekarang lebih banyak ingin kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Banyak orang sekarang yang senang kelihatan kaya, ya. Karena ingin terlihat kaya membutuhkan menghabiskan uang banyak, jadi tidak bisa kaya. Ini ada Mike Tyson ya, ketika dia orang tidak punya, ketika dia berhasil menjadi juara dunia, dia bisa mendapatkan uang 400 juta dolar. 400 juta dolar itu kira-kira 5,6 triliun kira-kira ya. Tapi karena hidupnya konsumtif, boros, ya akhirnya uang itu habis. Jadi jangan kira kalau kita udah kaya seperti Mike Tyson kita boleh foya-foya, ya bisa konsumtif, duitnya bisa habis juga. Ya. Pak Lo, sorry Pak, ke-mute ya Pak. Kok nggak bisa jalan sekarang ya? Screen-nya nggak bisa jalan. Oh, ini bisa ya? Udah bisa. Udah Udah bisa. Ya. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya, tapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Biasanya kalau orang yang tidak bisa menggandakan uang, dia cari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan oleh dia, ya, agar dia yang menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ya. Ini terinspirasi dari seseorang yang katanya dulu bisa menggandakan uang. Kalau kita ingin membeli saham, tentu kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jangan beli kucing dalam karung. Ini ada di kafe saham, ya. Kafe saham, di kafe saham ada kata-kata dari saya. Tuhan itu maha pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Ya, tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak memahami saham apa yang dia beli. Ih, macet, Lip. Ya udah. Kok macet ya? Udah bisa Pak Lo, udah bisa. Tadi macet ya. Ya. Ini juga wisdom ya. Ketika seseorang sangat rajin mempromosikan suatu saham, kalau Anda percaya dan membelinya, mungkin dialah yang jualnya. Ya. Kalau ada saham bagus dan murah, kenapa kasih orang tahu? Ya, ketika seseorang sangat rajin mempromosikan suatu saham, kalau Anda percaya dan membelinya, mungkin dialah yang. Kenapa dia promosiin sahamnya? Karena tujuannya dia ingin jual sahamnya. Ya.
when someone is very diligent in promoting a stock, if you believe it and buy it, maybe he or she is the seller. Kenapa dia rajin mempromosikan satu saham? Karena dia ingin jual. Kalau itu saham bagus dan murah, tentu dia tidak akan kasih orang tahu, tapi diam-diam dia membelinya. Jadi yang pertama adalah jangan pernah beli perusahaan yang dikelola orang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada orang seperti ini, uang Anda akan habis. Jadi ketika kita membeli perusahaan publik, yang kita harus lihat adalah tata kelola dari perusahaan itu, bagaimana direksinya, bagaimana pemiliknya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas. Kalau mereka orang yang tidak jujur, uang perusahaan bisa diambil untuk memperkaya dirinya. Jadi sangat berbahaya sekali mempercayakan uang kita kepada orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Ini juga wisdom, wisdom. Orang baik ketika mengelola uang orang lain dalam jumlah yang besar bisa berubah menjadi jahat karena uang bisa merubah seseorang. Good people when managing large amount of other people money can turn bad because money can change a person. Kalau kita percayakan uang kita kepada orang yang tidak jujur, uang kita bisa habis. Tapi kalau kita percayakan uang kita kepada orang yang jujur, dia juga bisa berubah, bisa berubah jadi tidak jujur. Karena uang bisa merubah karakter orang baik menjadi jahat. Jadi yang terbaik adalah jangan pernah percayakan uang kita kepada siapapun. Jangan pernah percayakan uang kita kepada siapapun. Ini kata-kata penting. Jangan pernah percayakan uang kita kepada siapapun. Sekarang banyak orang yang percayakan uangnya, akhirnya sekarang masuk investasi bodong. Kemudian belilah perusahaan yang bidang usahanya baik. Ini contoh bidang usahanya jelek. Ini Garuda Indonesia. Tahun 2017 belum COVID, ruginya 213 juta dolar. Tahun 2018 rugi lagi 175 juta dolar. Belum COVID 2017 udah rugi. Terus ini ketutup 2020 rugi lagi 2,5 miliar dolar. Sekarang 9 bulan 2021 rugi lagi 1,6 miliar dolar. 4 miliar dolar ruginya Garuda. Nah, ini ada mantan komisaris di Garuda, Peter Gonta, sebut Khairul Tanjung rugi 11 triliun di Garuda. Pak, Khairul Tanjung ini bukan orang sembarangan loh, orang hebat loh. Mantan Menko Equin. Tapi beli saham bisa rugi juga. Jadi kalau mahasiswa Prastia Mulia beli saham rugi, ya jamaklah, namanya kuliah aja belum tamat, baru mahasiswa. Yang udah Menko aja bisa rugi kok, 11 triliun. Jabatannya lebih tinggi loh dari Menteri Keuangan. Ini kata Peter Gonta di bisnis.com. Belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Ini contohnya BCA tahun 2016 labanya 20 triliun, 2017 23 triliun, 2018 25 triliun, 2016 28 triliun, kemudian 2020 ada Covid, banyak pencadangan kredit macet turun sedikit 27,1 triliun, dan 2021 31,4 triliun, terus bertumbuh. Udah perusahaannya untung besar, growing lagi, bertumbuh. Kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang.
Kalau kita cetak uang, kita akan ditangkap polisi, tapi ketika kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama seperti kita memiliki mesin pencetak uang. Ini contoh harga saham IPO BCA 22 tahun yang lalu BCA IPO di harga 1.400 ya. Sudah split 4 kali. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, terakhir 8 di split 5 jadi 40 ya. Kalau harga sahamnya 7950 dikali 40 itu jadi 318.000 ya. Jadi kalau seseorang beli saham BCA 22 tahun yang lalu disimpan sampai saat ini dia sudah untung 22,614% ya, luar biasa. Kalau kita membeli saham BCA 22 tahun yang lalu 1,4 miliar, kita simpen 22 tahun, saat ini uang itu jadi 318 miliar ya. Ini bukan hayalan, tapi ini kisah nyata yang sudah terjadi di BCA. Ini juga wisdom, bagaimana melihat kinerja masa depan. Hari esok itu misteri, ya. Tapi kita sebetulnya bisa melihat masa depan itu dari kinerja masa lalu. Ya. Ini wisdom. Kinerja masa depan perusahaan bisa dilihat dari kinerja masa lalunya. Sebetulnya melihat masa depan itu cukup mudah. Bisa kita lihat masa depan perusahaan itu dari masa lalunya. Kalau masa lalunya jelek, tentu masa depannya jadi jelek. Ya. Kalau masa lalunya bagus, tentu masa depannya akan terus bagus. Ya. The company's future performance can be seen from its past performance. Ya, ini wisdom. Ini wisdom berikutnya. Kalau perusahaan tidak bagi dividen, tidak masalah bagi saya karena 1, modal perusahaan menjadi lebih kuat, 2, pertumbuhan perusahaan menjadi lebih cepat. Ya. If the company doesn't pay dividend, it doesn't matter to me because the company capital becomes stronger and the company's growth is faster. Banyak orang di bursa mengeluh terus karena kalau perusahaan tidak bagi dividen, dia mengeluh terus, dia mengharapkan dividen. Padahal bagi saya, orang yang berorientasi kepada capital gain, kalau perusahaan tidak bagi dividen, tidak masalah bagi saya. Karena 1, modal perusahaan menjadi lebih kuat. 2, pertumbuhan perusahaan menjadi lebih cepat. Dia lupa. Ya. Kalau perusahaan tidak bagi dividen, maka modal perusahaan menjadi lebih kuat, pertumbuhan perusahaan menjadi lebih cepat. Ya. Tapi ini banyak tidak dimengerti oleh investor saham di bursa. Mereka terus mengharapkan dapat dividen. Ya. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas, sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Ya. Ini belilah perusahaan yang valuasinya murah. Ya, ini contoh. Ya. Yang pertama, Bank CIMB, ya, asetnya 310 triliun, ya, harga sahamnya hanya 1000-an, ya, nilai bukunya 1.726. Jadi nilai buku harga sahamnya di bawah nilai buku, ya, labanya 4 triliun. Yang satu lagi Bank Jago, ya, harganya di atas 10.000, ya. Labanya cuma 86 miliar, asetnya kecil lagi, asetnya cuma 12 triliun ya, padahal Bank CIMB asetnya 310 triliun ya. Nilai bukunya kalau Bank CIMB 1.726 dia hanya 595 ya. Ini valuasi mahal dan murah contoh ya. Bank CIMB
PI-nya 6,5 kali. Tetapi Bank Jago PI-nya 2.335 kali. Ya. Wah, sekarang baru tahun 2022 ya. Jadi kalau labanya tidak bertumbuh, maka kita baru bisa break even kembali lagi ke zaman Masehi. Ya. 2000 nggak cukup, ini 2.335, sekarang baru 2022 ya. Ini juga wisdom ya. Sangat berbahaya membeli saham perusahaan rugi dengan valuasi yang sangat mahal. Anda bisa kehilangan uang Anda ya. It is very dangerous to buy share of a lost company at a very expensive valuation. You could lose your money. Jika seseorang membeli saham perusahaan publik hanya berdasarkan rekomendasi seseorang atau influencer dan dia tidak mengenal perusahaan yang dibeli dengan baik, maka dia sedang berspekulasi, bukan berinvestasi. Dia sedang berspekulasi, bukan sedang berinvestasi. Ada saham-saham di bursa itu yang kinerjanya bagus, labanya besar, harga sahamnya murah, ya. Tapi tidak naik-naik, ya. Ini juga wisdom. Jadi saya mengatakan, saya tidak percaya bahwa harga perusahaan yang bagus dan murah tidak naik harganya dalam jangka panjang. I don't believe that the price of a good and undervalued company won't go up in the long run. Ini saya berkesempatan mengunjungi tambang milik Indika Energy, ya, Kideko Jaya Agung. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, ini open pits, ya, tambang terbuka. Pada tahun 2016, ya, harga sahamnya turun ke 100-an. Jumlah sahamnya 5.210 kali 100-an itu kira-kira market cap-nya hanya 520 miliar. Sedangkan ekuitasnya ada 667 juta dolar, kira-kira 9 triliun. Ya. Ada satu perusahaan yang harga sahamnya 110, nilai bukunya 1.600. Tentu ini adalah Mercy yang dijual di harga bajai. Dan saya melakukan pembelian menjadi seorang pemegang saham, akhirnya menjadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy. Harga sahamnya naik 4.500 ya, 4.000-an ya. Dan ketika tahun 2018 itu di harga 4.000-an saya pergi dengan Pak Lukas mengunjungi seorang sahabat, ya, Pak Sukarto Buyung, dan di tengah jalan terus saya menjual ya di hadapan Pak Lukas saham Indika Energy saya itu di harga 4.000-an ya. Sampai berhenti ketika datang gempa bumi. Jadi saya menjualnya di harga 4.000-an ya. Ini juga wisdom ya. Semua orang mengatakan membeli saham itu high risk high gain ya. Membeli saham itu high risk high gain ya. Tapi saya tidak setuju. Karena orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain, tetapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Resiko datang dari ketidaktahuan kita ya. Everyone say buying stock is high risk, high gain. I do not agree because knowledgeable people can choose stock that are low risk, high gain. But an uninformed person can buy high risk, low gain stock. Risk come from our ignorance. Jadi ketika saya membeli saham Indika Energy yang nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya 100, itu bukan high risk high gain, itu adalah low risk high gain.
saya membeli Mercy harga bajai, ya. Tentu saja low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli saham yang high risk low gain, dia bisa membeli bajai harga Mercy. Invest in bad time, ya. Ini juga wisdom. Invest in bad time and sell in good time, and you will get rich. Ya. Ini investment wisdom yang bisa, kalimat ini yang bisa bikin kita kaya. Ya. Ketika bad time, semuanya murah, ya kita membeli, kemudian kita menyimpannya. Ya. Ketika good time, ya kita menjualnya dan kita bisa menjadi kaya. Menjadi kaya itu sederhana, cuman melakukan hal seperti ini aja, very simple. Ya. Kedewasaan seorang investor saham baru dapat dilihat ketika harga saham jatuh, bukan ketika naik. Ya. Kalau saham lagi all time high seperti sekarang, IHSG di 7.000, wah banyak yang untung nih. Banyak yang orang yang jagoan-jagoan saham bermunculan, ya, bermunculan. Tapi ketika saham jatuh, misalnya seperti 2 tahun yang lalu ketika pandemi, waduh, baru kedewasaan seorang investor saham baru bisa terlihat, ya, terlihat. Kalau sekarang semuanya untung, jagoan-jagoan semua, ya. Tapi coba lihat 2 tahun yang lalu, siapa yang jagoan, siapa yang jadi pecundang. Ya. Ini wisdom, kedewasaan seorang investor saham baru dapat dilihat ketika harga saham jatuh, bukan ketika naik. Bukan seperti sekarang nih, IHSG lagi 7.000 lebih. Ya. The maturity of a new stock investor can be seen when the stock price falls, not when it rises. Ya. Sukses berinvestasi dimulai dari mengenal perusahaan. Jika bagus karena ada pandemi, kinerja akan memburuk. Saya sabar menunggu hingga harga sahamnya turun. Baru beli jika harganya ternyata naik, berarti belum rezeki saya. Ya. Saya ingin membeli satu saham. Ya. Saya ingin harga saham itu turun sedikit lagi, baru saya masuk. Ya. Ternyata dia nggak turun lagi, malah dia naik ke atas. Ya sudah. Saya pikir itu bukan rezeki saya, belum rezeki saya, masih rezeki orang lain, nggak apa-apa. Ya. Kita syukuri aja. Ini juga Indah Kiat, ya. Saya membeli saham Indah Kiat di harga 1.000, sekarang naik ke 20.000. Saham Indah Kiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ini ada Pak Lukas menggambarkan, ya, ada seorang koruptor yang mengatakan uang korupsi saya kalah banyak nih. Ya. Ada seorang koruptor, dia mengatakan uang korupsinya kalah banyak. Ya pasti. Ya. Koruptor sekarang dapatnya sedikit-sedikit. Ya. Kita bisa baca di koran, OTT ketangkap tangan, cuman berapa sih uangnya? Ya, sedikit. Pasti kalah dengan seorang investor saham. Ya. Jadi kalau mahasiswi Prastia Mulia ingin bercita-cita jadi koruptor, mulai pagi ini cita-citanya harus dibuang. Ya, harus dibuang. Buat apa jadi koruptor? Ya, sedikit dapatnya, belum kalau ketangkap juga malu. Ya, malu. Lebih baik daripada jadi koruptor, jauh lebih baik menjadi seorang investor saham. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini, ya, mendapatkan uang di bursa itu mudah sekali, nggak capek, ya seperti orang berusaha di sektor real. Ya. Tuh lihat tuh, gokil. Kata CNBC Indonesia, gokil, Warren Buffett cuan gede, 1.720 triliun dari Apple. Coba mau dagang apa yang bisa untung 1.720 triliun, mau dagang apa? Ayo. Ayo mahasiswa Prastia Mulia, coba
mau dagang apa yang bisa untung 1.720 triliun? Ya. Mau dagang apa? Yuk. Dan yang untung 1.720 triliun hanya beli saham Apple. Dan yang beli usianya sudah 90 tahun. Ya. Siapa orang kakek-kakek umur 9 tahun dagang, beli saham, untungnya 1.720 triliun. Makanya saya mengatakan betapa mudahnya mendapatkan uang di bursa itu. Ya. Jangankan mahasiswa yang masih muda, yang udah kakek-kakek, udah tua, umur 90 tahun pun bisa lo dapat uang 1.720 triliun. Karena begitu mudahnya mendapatkan uang di bursa, ini wisdom dari saya lagi. Saya sudah sangat berbahagia menjadi seorang investor saham. Semua usaha yang lain sudah saya anggap sampah semuanya, nggak mau. Karena usaha yang lain capek usaha di sektor real capek. Capek. Kalau di saham tidur saja santai, tiap hari bisa bersantai-santai. I'm very happy to be a stock investor. I have considered all other businesses as trash. Ya. Ini saya pernah diajak berkunjung ke Kaltim Primakol, ya, tambang batu bara terbesar di Indonesia dengan kalori yang tinggi. Ya. Ini salah satu open pits tambang batu bara yang terbuka, ya, bersama salah satu direktur. Ya, ke tambangnya dia punya airport sendiri di tambang. Ya. Ada 1.001 macam strategi investasi di bursa saham, tapi yang terbaik adalah ini, satu saja yang terbaik. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur suatu hari, ia tidur di bawah sebuah pohon. Dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin, ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini wisdom juga. Ya. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Ya, tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. A wise investor can make money while he sleep. Sleep is the path to wealth. Inaction is a good thing if we already have a great company stock. Ya. Ini wisdom dari Warren Buffett. Ya, tadi ini wisdom dari Warren Buffett ke-44. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Do nothing investing, tidak melakukan apa-apa. Ya. Ketika sudah memiliki wonderful company, mereka tidur-tidur saja, santai-santai saja. Ini strategi dari Warren Buffett. Yang ketujuh, tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Ya. Jadi Warren Buffett itu mendapatkan uang lebih banyak ketika dia sedang ngorok. Wah, luar biasa. Orang harus kerja keras, tapi Warren Buffett mendapatkan uang itu ketika lebih banyak uang ketika dia sedang ngorok daripada dengan aktif. Ini dari wakilnya Warren Buffett, Charlie Munger. The big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. Uang besar itu didapat bukan dari jual beli saham, bukan. Tapi dari menunggu. Bukan jual beli saham. Bukan seperti trader atau scalping. Mereka hanya dapat uang receh. Tapi kalau big money is not from buying and selling the stock, but in waiting. Jeff Bezos bertemu dengan Warren Buffett. Jeff Bezos mengatakan,
Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Dia bilang, Warren Buffett, strategi investasimu itu begitu sederhana. Simple itu mudah dan sederhana. Di depannya ada so. Artinya begitu mudah dan begitu sederhana. Gampang. Tinggal copy aja, tinggal copy. Nggak ada yang susah. Semuanya strategi Warren Buffett itu so simple, begitu mudah. Tinggal copy aja. Saya tidak mau berhutang karena orang yang berhutang ini wisdom ya. Ketika krisis datang seperti pandemi COVID-19 akan mengalami kesulitan dan kebangkrutan, tapi orang yang tidak mempunyai hutang akan kuat bertahan. Ini ada dua pendekatan saham, satu fundamental, satu technical. Ya, analisa fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Ini adalah buku Intelligent Investor tahun 1949 ketika Warren Buffett umur 19 tahun dia membaca buku ini. Di dalam pengantar buku ini, gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham ini menuliskan, "We do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular." Jadi pendekatan teknikal itu fallacious ya. Saya tidak tahu arti fallacious ini sehingga saya perlu buka Kamus Inggris Indonesia karangan Hasan Sadli ya, yang artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Jadi pendekatan teknikal itu, kata gurunya Warren Buffett, itu tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Ini ada satu buku yang bagus sekali tentang Warren Buffett. Ya. Di situ dituliskan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong, tidak bermakna. Ya. Ini strategi Warren Buffett ke-55, tidak perlu analisis teknikal. Ini saya beberapa tahun yang lalu diberi kesempatan untuk membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang nilainya 8.000 triliun itu. Investor saham juga bisa dapat penghargaan ya. Di sebelah saya itu, sebelah kiri saya itu Budi Sadikin yang sekarang Menteri Kesehatan. Sebelah kanan saya itu mantunya Lim Sulyong, Wakil Presiden Direktur Indofood. Ya. Ini wisdom. Saya hanya melakukan satu pekerjaan sederhana yang saya ulangi setiap hari, yaitu read, think, and invest selama 31 tahun. Lama-lama jadi mahir. Ya. Sekarang sudah 33 tahun, udah tambah 2 tahun lagi daripada ketika wisdom ini ditulis. Ya. I only do simple job, which I repeat every day, namely read, think, invest for 30 years. Gradually, I became proficient. Ya. Ini rumah saya, tiap hari saya membaca koran 4, ya. Membaca laporan keuangan, membaca annual report, ya setiap hari. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Orang gemuk baca 1 buku lebih enteng daripada orang kecil baca 4 buku. Ya. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu dekat dengan kepintaran, orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Strategi Warren Buffett ke-85, you have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Lihat Warren Buffett membaca annual report dan laporan keuangan begitu banyak. Inilah kunci sukses dari Warren Buffett ya sebagai investor saham. Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang investor yang berhasil hanya dengan membaca annual report dan financial statement.
100 tahun tapi masih dibutuhkan. Ya, ini ada orang tua udah umur 100 masih kerja. Ya. Capek dah, kasihan dia, nggak ada pensiunnya. Ini perkataan dari Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, maka engkau harus bekerja sampai mati. Ya. Wisdom ini di sini dikatakan di gambar ini, saya tidak punya kantor, ada 5 hal yang saya tidak punya, ya. Yang kebanyakan orang punya, ya. Tapi saya tidak iri, ya. Tidak pernah iri. Saya tidak punya kantor, tiap hari di rumah, sudah WFH 26 tahun di rumah. Ada orang mengatakan kita lagi baru mikir nih bagaimana bisa kerja dari rumah. Ternyata Bapak yang gaptek sudah bekerja dari rumah 26 tahun. Saya tidak punya kantor, saya tidak punya pelanggan satupun. Saya tidak punya karyawan satupun, tidak punya sekretaris, tidak punya staf keuangan. Semuanya kerjain sendiri. Saya tidak punya bos satupun, tidak punya partner satupun. Saya juga tidak punya hutang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya tidak punya. Padahal kalau orang yang tidak punya, dia harus punya 5 hal ini supaya menjadi orang yang berhasil. Ya. Tapi saya orang yang tidak punya, bisa menjadi seorang triliuner tanpa kantor, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos, dan tanpa hutang. Ya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Bagaimana seorang yang tidak punya, tanpa kantor, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos, tanpa partner, tanpa hutang, bisa menjadi seorang triliuner. Itu karena berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar, tapi ada satu yang dia tidak bisa beli. Apa itu? Waktu. Ya. Waktu bukan uang, waktu lebih bernilai daripada uang. Uang yang kita cari bisa yang kita belanjakan, kita bisa cari lagi, tapi waktu kita yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Waktu adalah hidup kita. Waktu kita adalah hidup kita. Seorang investor saham bisa memiliki banyak waktu dan banyak uang. Ada 5 orang, ada 4 macam orang di dunia ini. Ada yang pertama, ada orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. Yang kedua adalah orang yang banyak uang tetapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dan para profesional. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, tapi habis bulan duitnya juga habis. Ya. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu jumlahnya signifikan paling banyak. Ya. Yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu. Ya. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor, investor saham yang tidur. Ya. Alangkah berbahagianya seseorang kalau dia bukan hanya banyak uang, dia juga punya banyak waktu luang. Oh, sangat berbahagia sekali. Dikatakan tadi Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar, dia tidak bisa membeli waktu 1 menit pun. Being rich is having money, being wealthy is having time. Ya. Pak Lukas menggambarkan saya kerjanya hanya keliling dunia saja, katanya. Betul ya. Saya sampai jalan-jalan sampai ke Tanjung Harapan, Afrika bagian selatan. Jauh, tempatnya jauh sekali ya. Tapi ternyata sampai di sana tidak ada apa-apa. Lebih baik ke Ancol lebih bagus ya. Saya berkesempatan mengikuti rapat Berkshire Hathaway di Omaha ya dengan Warren Buffett dan Bill Gates ya. Saya juga pernah berkunjung ke rumah Warren Buffett. Ini rumah Warren Buffett yang sederhana ya. Pada waktu saya berkunjung di seberangnya ada rumah yang mau dijual ya. Saya ingin beli ya, tapi ada COVID datang sehingga saya takut berangkat ke sana, takut kena COVID di sana. Semoga rumah itu belum laku ya, saya bisa beli ya, bisa tetangga seberang-seberangan dengan Warren Buffett ya.
Jadi bisa jadi Warren Buffett neighbor. Ini steak kesukaan Warren Buffett di Omaha. Saya juga ikut makan di sana, duduk di tempat Warren Buffett yang biasa dia duduk di VIP di Goretz ya. Satu hari kandidat presiden Amerika John McCain ya, istrinya datang ke Jakarta. Ya. Investor saham diundang makan. Nah ini istri dari John McCain. Ya. Kandidat presiden yang kalah dengan Obama. 2 minggu yang lalu saya berkesempatan mengunjungi tambang emas. Ya, saya bisa melihat proses pengambilan emas sampai jadi emas itu jadi emas ya. Di Nusa Harmara Hera Mineral ya. Dan saya diajak oleh pemilik Nusa Gosowong Mine itu ya. Enak juga sekali-sekali cobain naik private jet gratis ya, yang bayar bos tambang emas ini, yang punya emas segunung ya. Sekali naik 1 miliar ya. PPN 10% jadi 1,1 miliar, tapi saya cuma nebeng aja yang bayar yang punya tambang emas ya. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine ya. Jadi kunci suksesmu itu terletak dari apa yang kau lakukan setiap hari. Wisdom berikutnya, jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Ini dia idola saya, investor saham sukses yang terhormat, tidak tipu sana-sini. Pemerintah menganjurkan agar melakukan study and work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 24 tahun ya. Ternyata sekarang udah tambah 2 tahun lagi, sudah 26 tahun work from home. Ya. Ketika pandemi, para pekerja work from home sudah 2 tahun, ternyata saya sudah 26 tahun ya work from home. Kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Mahasiswi Prastia Mulia, carilah uang sebanyak-banyaknya. Hiduplah hemat dan sederhana, dan sesudah itu uangnya dibelikan saham. Siapa tahu kalau Warren Buffett bisa berhasil dari berinvestasi saham hingga memiliki uang 100 miliar dolar, dikali 14.000, jadi berapa itu rupiahnya? Kalau Warren Buffett bisa, mahasiswa Prastia Mulia, siapa tahu juga bisa berhasil menjadi seorang investor saham yang memiliki uang 100 miliar dolar seperti Warren Buffett. Saya pikir presentasi saya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi para mahasiswa-mahasiswi Prastia Mulia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lo Keng Hong. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, ini belum ada pertanyaan yang ditulis di chat, jadi saya langsung buka aja termin pertama. Mungkin ada 3 penanya, langsung aja. Jadi bisa unmute. Ayo, silakan dari 118. Halo Pak. Ya, silakan Glenn Artisto. Terima kasih. Silakan langsung. Oke Pak. Halo Pak Lo Keng Hong, saya pengen bertanya pendapat Pak Lo Keng Hong mengenai buku security analysis-nya Benjamin Graham. Ya, yang ditanyakan apa Glenn? Maksudnya apa pendapat Pak Lo atau apa gitu? Pendapatnya mengenai apa? Jadi kan Benjamin Graham tuh punya buku namanya Security Analysis. Saya pengen tahu kayak pendapatnya Pak Lo Keng Hong terhadap bukunya Benjamin Graham yang Security Analysis.